Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, ketemu lagi bersama Damar Aji. Selamat datang di channel Damar Aji. Senang sekali saya bisa ketemu kamu lagi. Dan pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya di video ini untuk membuatkan video dan reading seputar zodiak. Nah, teman-teman, zodiak yang bakal saya bacakan untuk kali ini sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus untuk bulan Agustus tahun 2020. Kalau kemarin yang pertama sudah kita bacakan Aries ya untuk bulan Agustus tahun 2020. Sekarang sekali lagi kita akan masuk ke Taurus bulan Agustus tahun 2020. Teman-teman Taurus silahkan merapat ke sini dan jangan lupa buat yang bukan Taurus pun juga nggak apa-apa, silahkan aja. Karena siapa tahu juga ada orang-orang yang mungkin di seputar kamu, ada orang-orang yang berhubungan dengan kamu dan dia adalah Taurus gitu ya. Nah teman-teman, dalam dunia perbintangan atau zodiak ini adalah hal-hal yang tentunya sangat penting sekali buat disimak oleh teman-teman atau siapapun. Karena gini teman-teman, bahwa setiap orang itu pasti kepengen mengetahui apa yang akan terjadi di kedepannya nanti. Minimal ada gambaran-gambaran untuk masalah prediksi, gambaran-gambaran atau ada pesan-pesan alam semesta apa yang sekiranya nanti bisa ditangkap oleh kamu, khususnya buat yang Taurus gitu kan, atau siapapun yang saat itu saat zodiaknya sedang dibacain ya. Jadi siapapun boleh mendengarkan. Oke. Nah, teman-teman, meskipun ini adalah zodiak Taurus, tapi saya yakin bahwa nanti pesan-pesan atau pencerahan-pencerahan yang saya berikan ke teman-teman pasti manfaatnya akan sama ya. Jadi meskipun bukan Taurus, tapi kamu bisa mengambil sisi dari sisi positif dari pencerahan yang nanti kita berikan. Oke? Nah, teman-teman, seperti biasa saya langsung shuffle aja. Kartu sudah di depan saya. Jadi kita akan melihat Taurus di bulan Agustus 2020. Jadi kita buatkan sekarang. Dan sebenarnya ketika ini katakanlah ini bulan Agustus, tapi sebetulnya nanti di saat disimak kapanpun sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Jadi artinya tidak terus kemudian terbatas hanya di bulan Agustus saja, udah enggak ya. Jadi di bulan-bulan berikutnya pun masih ada keterhubungan energi, karena bagaimanapun katakanlah kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan sebelumnya sama 3 bulan sesudahnya pun biasanya masih ada masih energinya masih nyambung. Biasanya 3 bulan sebelumnya sama 3 bulan sesudahnya masih nyambung ya. Jadi kurang lebih mungkin total 6 bulan masih bisa nyambung. Oke. Taurus untuk bulan Agustus 2020. Kita akan keluarkan 5 kartu pembacaan sederhana dengan 5 kartu, tapi saya berharap pesan-pesannya bisa mewakili seluruh aspek kehidupan. Buat teman-teman yang nanti mungkin masih jomblo, seputar kehidupan teman-teman, seputar pekerjaan teman-teman juga, seputar bisnis, karir, ya. Jadi siapa saja, dalam hal apa saja, kita bisa dengarkan ya. Oke, ini bersifat general reading ya teman-teman ya. Bersifat general reading, jadi maka dari itu saya akan bacakan secara umum dan tentunya bisa resonate dan tidak bisa resonate, tidak selalu resonate juga gitulah. Jadi tidak selalu resonate ya. Oke, 5 kartu sudah saya buka. Kita baca mulai dari kartu yang pertama terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada Three of Wands ya, Three of Wands. Ada 3 tongkat yang dipegang oleh satu laki-laki dan satu laki-laki ini pegang 1 tongkat. Untuk Taurus ya, kalau tidak salah ingat pada bulan lalu pembacaan untuk bulan Juli, Taurus mengalami satu perubahan-perubahan yang sangat bagus ya, baik segi keuangan bagus, kemudian ada naik turunnya juga ya. Tetapi di sini saya akan membacakan untuk bulan Agustus karena bagaimanapun gini teman-teman, energi ya itu tidak akan pernah hilang ya, energi tidak akan pernah hilang. Nah, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini itu semuanya mengandung unsur energi ya, semuanya mengandung unsur energi. Nah, energi bersifat satu tidak bisa hilang, yang kedua dia bisa berubah-ubah ya, berubah-ubah kapanpun. Nah, termasuk
ketika dibacakan zodiak setiap bulannya pun energinya pun bisa berubah-ubah. Oke, maka dari itu perubahan energi itu pun juga sangat dipengaruhi oleh faktor pikiran dan juga perasaan atau energi dalam medan energi dalam tubuh manusia. Di kartu pertama ini menunjukkan bahwa apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu usahakan, jangan sampai berhenti. Jangan berpuas diri ya buat Taurus. Taurus jangan sampai berpuas diri, jangan sampai lengah, jangan sampai kemudian kamu tuh ngerasa, udah cukup gitu kan, bahwa apa yang gue perjuangkan udah cukup. Jangan sampai ngerasa seperti itu. Karena bagaimanapun begini teman-teman, mungkin kalau secara umum tidak hanya terbatas Taurus saja, tapi semua zodiak, semua orang, ketika perjuangan atau apa yang diperjuangkan itu sudah berjalan, so hal yang harus dilakukan adalah tetap mempertahankan, istilahnya istiqomah gitu loh. Jadi istiqomah, kamu harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan apa yang sudah kamu dapatkan, bila mana perlu ditingkatkan terus. Ini kartu pertama. Jadi untuk Three of Wands, ini adalah sebuah perjuangan yang harus kamu lakukan terus menerus. Nah jangan lupa juga bahwa bekal-bekal yang berhubungan dengan potensi yang ada di dalam diri kamu pun itu harus dikeluarkan, ya. Artinya akan lebih bagus ketika kamu melakukan sebuah pekerjaan berhubungan sekali dengan skill atau experience yang kamu punya, passion yang kamu punya, minat bakat yang kamu punya juga. Itu akan lebih maksimal ketimbang kamu melakukan pekerjaan atau sesuatu tapi tidak didasari dengan mood yang bagus, ya kan? Jadi artinya bahwa teman-teman untuk Taurus, lakukan atau munculkan potensi diri kamu, ya, dan kemudian kamu juga harus secara maksimal mengeluarkan. Jadi all out, ya, jadi all out banget. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Itu. Nah, selanjutnya pesan penting di Three of Wands ini, kartu pertama ini adalah untuk Taurus harus membangun kemitraan. Jadi gini. Untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah kesuksesan dalam bidang apapun, ya, baik itu di sosial masyarakat, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun bisnis kamu, kemitraan adalah hal yang sangat penting. Jadi kamu harus membangun relationship dengan siapapun untuk menunjang pekerjaan, profesi atau bisnis kamu juga, ya. Itu penting sekali. Nah, relationship atau membangun kemitraan otomatis harus banyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah sesuai dengan ada keterkaitannya, ya. Jadi antara satu dengan, jadi ada terjadi mutualisme simbiosis gitu ya. Jadi satu sama lain itu saling terhubung dan saling melengkapi. Itu hal penting. Oke. Jadi buat Taurus, semoga bisa diperhatikan gambaran dan advice yang saya berikan hasil dari pembacaan kartu nomor 1, Three of Wands, ya. Dan satu lagi untuk Taurus, optimisme harus menjadi dasar dan landasan utama dalam kamu melangkah ke depan. Oke? Sehingga dengan optimis itu tadi, kamu memiliki energi yang semakin positif dan semakin kuat. Itu. Oke? Sekarang kita masuk ke kartu kedua. Di kartu kedua ada Seven of Wands. Ini wands semua ya, 1, 2, 3. Jadi tongkat semua. Jadi Seven of Wands. Di sini kita lihat bahwa ada orang yang sedang berusaha keras menancapkan tongkat-tongkat ya, dan satu tongkat sedang dipegang untuk ditancapkan juga. Artinya adalah apa? Taurus dalam melangkahkan kaki, entah itu dari masalah bisnis kamu, usaha kamu yang sedang kamu planning saat ini, kerja keras yang sudah kamu bangun, relationship atau hubungan kemitraan yang sedang kamu bangun juga, semua harus didasari dengan keberanian, ya. Keberanian itu menjadi, jadi kalau tadi kan optimisme ya, di kartu kedua ini memberikan pesan bahwa keberanian harus menjadi dasar yang nomor 2 setelah optimisme tadi, ya. Karena apa teman-teman? Karena kita lihat di sini dunia yang kamu geluti, ya, profesi yang kamu jalanin, kehidupan yang kamu jalani saat ini itu benar-benar begitu banyak kompetitor, ya. Jadi artinya apa? Kompetisinya begitu ketat. Di bisnis yang sedang kamu jalankan, kompetisinya sangat ketat, ya. Apalagi di era sekarang, era yang semakin luar biasa, semakin modern, semakin
serba digital dan segala macamnya. Nah, di dalam kompetisi ini, so otomatis kamu harus menambah wawasan ilmu kamu, misalnya di masalah masalah-masalah yang berhubungan dengan digital, gitu kan, dengan media sosial dan sebagainya, mungkin untuk promosi dan sebagainya kamu harus menguasai. Minimal mungkin tidak menguasai, tapi kamu punya orang-orang yang bisa menghandle di hal-hal tersebut. Jelas ya? Oke, jadi kompetisi itu bisa biar bisa kamu menangkan, biar bisa kamu antisipasi juga. Oke, jadi itu untuk kartu yang kedua ya. Jadi optimisme, keberanian untuk memenangkan kompetisi. Ya, sebenarnya tidak harus menang-menangan, tapi paling tidak kamu bisa unggul, bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kamu bisa mensiasati situasi yang ada saat ini. Oke. Dari bacaan kartu 1 dan 2 ini mengarah kepada kehidupan secara umum, mengarah kepada pekerjaan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan finansial, belum sampai kepada asmara atau hal lain ya. Kita tunggu nanti. Di kartu ketiga ada Queen of Wands. Ada seorang putri ya, ratu yang duduk di singgasana, dia punya kekuasaan. Gambaran ini adalah menunjukkan bahwa Taurus untuk bisa mencapai satu kedudukan seperti seorang ratu ini, seorang raja atau ratu, itu tidaklah mudah, harus dengan perjuangan. Ini adalah gambaran satu kedudukan adalah sebuah posisi, positioning, ya, positioning atau gambaran yang tentunya memberikan gambaran bahwa apa yang kamu perjuangkan itu harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, gitu kan, agar kamu bisa mencapai kedudukan yang bagus. Ini adalah gambaran bahwa kamu akan mencapai satu kondisi dan posisi yang bagus sebagai hadiah dari usaha dan perjuangan keras kamu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa di sini ada pesan bahwa Taurus harus menjadi orang yang dermawan, ya. Di sini menunjukkan bahwa ada orang yang dermawan. Jadi memberi, membantu orang-orang yang ada di sekitar kamu, terutama orang-orang yang membutuhkan. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan kita memberi, ini ada hukum the law of attraction yang sering saya sampaikan. Hukum tarik-menarik, hukum tabur tuai. Siapa menabur, siapa akan menuai. Siapa yang menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan pula. Ya, nah ini harus kamu lakukan dengan tulus. Kamu harus hangat dengan setiap orang, sehingga akan menarik hal-hal yang positif. Termasuk buat kamu yang mungkin saat ini masih jomblo, setidaknya kamu juga akan menarik hal-hal positif. Sehingga alam semesta dan Tuhan akan mendatangkan orang yang kamu harapkan sebagai jodoh kamu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi untuk jomblo, tetaplah berbuat baik agar apa yang kamu pengenkan bisa terlaksana atau ketarik dengan mudah. Ya, begitu. Sama pun juga buat yang sudah berpasangan, ketika kamu melakukan hal-hal baik, otomatis akan berdampak pula kepada pasanganmu, dan hubungan baik kamu akan terjaga dengan pasangan kamu. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat kartu yang keempat. Di sini ada judgment. Judgment itu menunjukkan bahwa atau mengajak bahwa kamu harus mulai masuk ke dunia spiritual. Ya, artinya adalah apa? Kamu harus mulai banyak mempelajari tentang ilmu jiwa, ilmu pikiran, ilmu bawah sadar, ya, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri manusia. Kenapa itu sangat penting? Karena gini teman-teman, semakin kita menyadari bahwa diri kita itu terbuat dari apa, bagaimana watak kita, bagaimana alam bawah sadar kita, bagaimana sebuah belief system yang kita punya itu seperti apa. Belief system itu adalah suatu keyakinan yang sudah diyakini oleh bawah sadar kita, gitu kan. Nah, kita kenali semua itu. Sugesti-sugesti yang perlu dibangun itu apa? Terus motivasi yang harus kita bangun juga apa, gitu kan? Nah, terus potensi yang ada di dalam diri itu, cara kerjanya bagaimana? Cara kerja pikiran itu bagaimana? Cara kerja perasaan itu bagaimana? Cara kerja sel-sel dalam tubuh kita juga bagaimana? Ya, karena di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya sistem saraf. Ya, sistem saraf itu dihubungkan ke pusat utamanya adalah di otak. Nah, di otak itu dia akan memerintahkan segala macam yang muncul dalam otak ke dalam sistem saraf yang
masuk ke dalam tubuh, ke setiap sel-sel dan saraf di dalam tubuh, yang semuanya nanti bakal diikuti oleh tubuh. Kalau kita selalu mengatakan bahwa tubuhku sehat, aku bahagia, aku damai, berarti kita bahagia, kita damai, meskipun mungkin awalnya belum. Tapi yang jelas ketika itu dikatakan secara berulang-ulang, maka tubuh kita akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita mengatakan bahwa, ya sial, ya apes nih, sial nih, dan ketika itu dikatakan secara berulang-ulang, maka sistem saraf itu akan menyebarkan ke seluruh tubuh kita, dan kemudian membuat tubuh kita menerimanya adalah, wah apes, sial. Maka yang terjadi adalah apes dan sial itu sendiri yang datang dalam kehidupanmu, ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Maka berhati-hatilah dalam berucap. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk judgment ini berarti mempelajari spiritual yang mengarah kepada hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mempelajari diri sendiri tentang cara kerja bawah sadar, pikiran, hati, jiwa, energi, medan energi, tentang aura lah dan segala macamnya. Ya, sehingga kamu akan mengalami sebuah fase atau masuk ke dalam sebuah fase kehidupan yang baru dengan memasuki dunia yang lebih matang dengan kematangan dan kedewasaan yang lebih daripada sebelumnya, sehingga harapannya di sini atau biasanya kamu akan menemukan kehidupan yang lebih damai, ya, lebih tenang, lebih anggun, lebih bahagia, lebih dimudahkan segala urusannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, itu kartu yang keempat. Sekarang kita masuk di kartu yang kelima, ada Wheel of Fortune. Ya, di sini ada Wheel of Fortune. Ini gambarnya seperti roda, seperti kompas. Ya. Jadi Wheel of Fortune di sini berarti menggambarkan bahwa ketika ini berputar, roda itu berputar, gitu kan? Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kalau misalnya kamu kemarin di bawah, ini adalah saat dimana kamu harus berubah di atas. Ketika kamu sudah di atas, maka pertahankan dengan tadi perjuangan, istiqomah dan sebagainya, ya. Maka supaya di atas terus, artinya tidak ada perubahan turun ke bawah. Tapi di Wheel of Fortune di sini menggambarkan bahwa adanya perubahan-perubahan keadaan, ya. Kalau berdasarkan alur yang sudah kita sampaikan di depan tadi, perubahan keadaan itu adalah dari yang kurang baik menuju ke yang lebih baik, ya. Dari yang sudah baik dia akan meningkat jauh lebih baik lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi perubahan ini menuju ke arah yang positif, gitu ya. Dan tapi ya itu tadi teman-teman. Jadi cuma sedikit jeleknya adalah yang harus diwaspadai adalah Taurus ini jangan sampai ngerasa puas diri. Ini yang paling penting, ya. Ini sisi negatif yang harus saya sampaikan juga. Jangan merasa berpuas diri dengan apa yang kamu dapatkan. Kamu belum apa-apa. Ya, jadi kamu harus terus berjalan, berjuang dengan tetap semangat dan seterusnya seperti itu. Untuk yang berpasangan, sejauh ini bagus-bagus aja. Sejauh ini saya lihat baik-baik aja. Cuman adalah masalah-masalah kecil, ada ya, tetap ada. Tapi itu pun tetap harus kamu sadari. Janganlah itu dibesar-besarkan, ya. Tetaplah fokus pada hal yang baik. Jangan berfokus pada kekurangan pasangan kamu. Jangan berfokus pada kekurangan-kekurangan yang mungkin karena gini, seringkali kita manusia secara umum itu seringkali paling gampang itu melihat kekurangan orang lain, ya. Paling gampang seperti itu. Jadi itu adalah jebakan ya sebetulnya, ya. Jadi harus kita alihkan supaya kita terbiasa dengan melihat dari sisi kelebihan dan sisi yang harus disyukuri itu apa, ya. Jadi tidak berfokus pada hal yang negatif terus. Jadi itu untuk yang berpasangan. Jadi tetaplah membangun komitmen komunikasi yang bagus, pahami bahasa kasih pasanganmu itu apa, gitu kan? Karena pernah saya katakan juga bahasa kasih itu sebetulnya ada beberapa, gitu kan? Ada 5, gitu kan, bahasa kasih itu. Bahasa kasih 1 pujian, ya. Yang kedua waktu, ketiga melayani, dan keempat sentuhan, dan kelima hadiah. Maksudnya apa? Nanti kapan-kapan kita bahas secara detail, ya. Jadi ini sekilas aja gambaran bahwa kamu harus memahami bahasa kasih. Maksudnya adalah apa? Setiap pasangan bahasa kasihnya itu berbeda.
Ya, kadang-kadang ada perempuan yang suka gini, pasanganku tidak pernah mengatakan I love you, tidak pernah mengatakan sayang dan sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dan contoh bahwa berarti pasanganmu, jodohmu, suamimu atau istrimu itu bahasa kasihnya adalah bukan bahasa yang berhubungan dengan ucapan, ya, ucapan. Ini kan termasuk kategori pujian, karena bahasa kasih itu kan ada pujian, waktu, pelayanan, sentuhan, dan hadiah. Nah, kalau yang berhubungan dengan pujian itu berhubungan dengan kata-kata, I love you, aku sayang padamu, dan sebagainya. Nah, tidak semua orang, tidak semua pasangan itu seperti itu. Nah, sementara banyak orang yang belum tahu bahwa, waduh, pasanganku kok nggak pernah ya ngomong I love you dan sebagainya. Ya memang, ya kan, karena dia bukan tipe atau bahasa kasihnya bukan bahasa kasih yang pujian atau berkata-kata. Berarti bisa jadi bahasa kasihnya dia yang lain. Misalnya apa? Dia lebih suka dengan sentuhan, gitu kan? Jadi misalnya pasangan kamu tuh lebih suka gandeng kamu, meluk kamu, ngelus-ngelus kamu, ngepuk-puk kamu, gitu kan? Itu adalah bahasa sentuhan. Mungkin dia nggak pernah mengucapkan sayang, I love you, dan sebagainya. Tapi dengan adanya dia, misalnya jalan aja kamu digandeng, mau nyebrang digandeng, gitu kan? Terus sering ngusap kepala kamu, ngelus-ngelus punggung kamu, dan sebagainya. Itu udah merupakan bahasa kasih, gitu loh. Jadi jangan sampai kamu ngerasa bahwa wah dia nggak pernah ngomong. Nah, itu jadinya salah, gitu kan. Nah, saya melihat banyak pasangan-pasangan yang keliru. Makanya saya mencoba memberikan pencerahan-pencerahan seperti ini agar ilmu-ilmu penting seperti ini selalu saya hadirkan dalam setiap video-video yang saya buat buat teman-teman. Oke, setuju ya? Oke, detailnya nanti kapan-kapan kita bahas saja untuk masalah bahasa kasih. Oke, jadi Wheel of Fortune kembali lagi bahwa di sini adalah perubahan yang lebih baik, ya, roda kehidupan yang lebih baik, dan ada keberuntungan yang akan selalu hadir dalam kehidupan kamu. Tapi sekali lagi, kelemahan kamu adalah kadang-kadang kamu nyantai, kadang-kadang kamu muncul rasa malesnya, kadang-kadang kamu berpuas diri, gitu kan? Terus kemudian menunda-nunda juga. Ini yang harus kamu waspadai, ya, karena dengan hal-hal yang negatif itu tadi, itu justru nanti akan menurunkan kualitas atau performa kehidupan kamu maupun pekerjaan kamu juga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Dari kelimanya ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk Taurus bulan Agustus tahun 2020. Tapi yang jelas bukan Taurus pun, itu tadi kan, saya yakin bahwa kamu juga mendapatkan beberapa hal yang berhubungan dengan pencerahan yang secara umum bisa kamu ambil. Karena ini sifatnya general, tidak semuanya bisa benar-benar resonate 100%, tidak akan seperti itu. Dan buat teman-teman yang kepengen secara personal konsultasi bersama saya, silahkan aja kamu bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau baca deskripsinya, biar kamu tahu produknya apa, teknisnya seperti apa, gitu kan. Karena bagaimanapun jangan sampai kamu tuh begitu WA terus kemudian kamu ada hal-hal yang sebelumnya tidak kamu ketahui, gitu kan. Jadi oke, intinya kamu harus baca dulu deskripsinya. Oke, baca. Jangan lupa kamu boleh konsultasi secara pribadi, bertanya apa saja tentang asmara, rezeki, jodoh, ya. Terus kemudian kenapa ada ini yang sering kali terjadi, kenapa ada pola-pola kesialan, kenapa hidupku selalu sial, kenapa selalu apes, kenapa rezekiku seret, kenapa hidupku susah dan sebagainya, kenapa masalah sering datang silih berganti nggak selesai-selesai. Ini berarti ada yang tidak beres dalam diri kamu, ada energi yang tidak bagus, yang tidak beres dalam diri kamu. So ketika nanti kamu personal reading bersama saya akan bantu untuk memecahkan dan membongkar semuanya dan melepaskan semuanya. Oke ya, silakan aja kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera. Oke, buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa juga yang baru mampir silahkan subscribe, dan ketika kamu subscribe, kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan keajaiban dalam waktu yang tidak lama setelah kamu subscribe. Oke, terima kasih. Saya Damar Aji. Sampai jumpa.